Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 2 September 2025. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada istilah yang namanya jago kandang. Menunjuk pada orang yang hebat dan beraninya di dalam lingkungan sendiri saja. Ketika keluar dari zona amannya, malah menjadi tidak hebat, minder dan takut. Kadang beriman kita juga macam jago kandang. Woi, di gereja kita hebat luar biasa. Namun di tengah masyarakat kita menjadi takut, ragu, malu untuk bersaksi. Mari kita belajar dari Yesus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bandingkan bacaan hari ini dengan bacaan kemarin, bertolak belakang sekali saya kira. Kemarin di kampung halamannya Yesus ditolak, dicibir, bahkan hendak dibunuh. Kini di kampung lain, di kampung tetangga yang bernama Kapernaum, pengajaran Yesus diterima dan mereka semua takjub dengan pengajarannya. Kontras sekali. Yesus, saya kira bukan pribadi yang jago kandang. Namun ia berani untuk bersaksi keluar dari kampung halamannya. Dikatakan dalam firman hari ini bahwa orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus sebab perkataannya penuh kuasa. Jelas sekali yang membuat orang takjub dengan pengajaran Yesus karena perkataan dari Yesus disertai dengan perbuatan. Yesus bukan hanya ngajar, bukan hanya bicara, namun ia melakukan apa yang ia ajarkan itu. Inilah yang menjadikan perkataannya punya kuasa, punya power. Kata kuasa artinya punya daya, punya kekuatan dan berotoritas. Perkataan yang penuh daya dan kuasa itu nampak ketika Yesus menghardik roh jahat dengan mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan roh jahat itu pun takluk. Keluar dari dalam diri orang yang dirasukinya. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Dalam Yesus ada kuasa untuk menghalau segala tipu muslihat iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Maka kalau ada nyanyian yang mengatakan, nyanyian anak-anak sekolah minggu yang mengatakan, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan." Oh yeah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Atau ada kemenangan. Tergantung guru sekolah minggu mengajarkannya apa bagian akhirnya ini. Selamat bermenung. Mari kita yakini bahwa setiap perkataan di dalam firman Tuhan punya kuasa. Dan dalam firman selalu ada kebenaran. Ya dan amin untuk kita semua. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.